Perkenalkan, aku Sutomo, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920. Aku lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Aku adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945, yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Masa mudaku, aku dilahirkan di Kampung Blauran, di pusat kota Surabaya. Ayahku bernama Kartawan Cipta Wijoyo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ayahku pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibuku berdarah campuran Jawa, Tengah, Sunda, dan Madura. Ia pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam. Sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer, aku dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Aku berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Aku suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika aku terpaksa meninggalkan pendidikanku di Mulu, aku melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan, aku menyelesaikan pendidikan HBS lewat korespondensi, tetapi tidak pernah resmi lulus. Aku kemudian bergabung dengan KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan aku menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehku dari kelompok ini dan dari kakekku merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalku. Pada usia 17 tahun, aku menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum kedudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang di Indonesia. Pemimpin perjuangan pertempuran Surabaya 10 November 1945. Aku pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian aku bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika aku terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori oleh Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal aku. Namun semua ini mempersiapkanku untuk peranannya yang sangat penting. Ketika pada Oktober dan November 1945, aku menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Yang pada waktu itu, Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk meluncurkan senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan tawanan di Eropa. Aku terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaanku di dalam siaran-siaran radio yang penuh dengan semangat kemerdekaan. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, aku sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an, tetapi aku tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang mulai didudukinya, Sutomo, aku kembali muncul sebagai tokoh nasional. Padahal berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang olehku. Aku pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang, bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial AD interim pada 1955 sampai 1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Aku juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956 hingga 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Namun pada awal 1970-an, aku kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Aku berbicara dengan keras terhadap program-program Soeharto, sehingga pada 11 April 1978, aku ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritik dariku yang keras. Baru setahun kemudian aku dilepaskan. Meskipun semangatku tidak hancur di dalam penjara, aku tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Aku masih tetap berminat terhadap masalah-masalah politik, tetapi aku tidak pernah mengangkat-angkat peranannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Aku sangat dekat dengan keluarga dan anak-anakku, dan aku berusaha keras agar kelima anakku berhasil dalam pendidikannya. Aku sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan imanku, tetapi tidak menganggap diriku sebagai orang yang muslim yang saleh, ataupun calon pembaharu dalam agama. Pada 7 Oktober 1981, aku meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jemaah haji yang meninggal di dalam ziarah ke tanah suci, jenazahku dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah tempat makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya, sesuai dengan permintaanku ketika aku masih hidup. Gelar pahlawan. Setelah pemerintah didesak oleh gerakan pemuda, GP Ansor dan fraksi Partai Golkar agar memberikan gelar pahlawan kepadaku pada 9 November 2007. Akhirnya gelar pahlawan nasional diberikan kepadaku, bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan, tanggal 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh, pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta. Sekian dari kisah hidupku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan merdeka.